Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya dalam Mutiara Pagi yang disiarkan melalui RRI Sumba. Dalam Mutiara Pagi pada hari ini, saya akan membawakan renungan yang berjudul Mencari Harta Surgawi, yang mana renungan ini didasarkan pada Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai 27. Mari kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, tak henti-hentinya kami haturkan pujian, syukur dan terima kasih kepadamu. Kami memuji dan memuliakan Engkaulah Allah yang maha tinggi, Allah yang maha tahu. Kami bersyukur atas perlindungan yang boleh kami nikmati. Engkau telah melindungi kami sepanjang malam tadi, sehingga pada pagi hari ini kami dapat bangun dalam keadaan sehat. Sebelum kami memulai aktivitas kami pada hari ini, kami hendak mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Sudilah kiranya ya Tuhan, Engkau membuka hati kami. Semoga kami dapat mendengarkan dengan baik dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya sabda-Mu yang kami dengar pada hari ini menjadi penuntun langkah hidup kami yang membawa kami kepada kehidupan. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Markus. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah."
Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kita pasti menginginkan harta yang banyak. Harta benda yang kita miliki akan kita gunakan untuk kesejahteraan hidup kita. Orang berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta yang cukup banyak. Bahkan kepemilikan harta akan mengubah status sosial seseorang. Orang akan menjadi terpandang apabila memiliki harta yang banyak. Hal ini bukanlah sesuatu yang baru bagi kita. Namun dalam kenyataannya ada juga orang yang menyalahgunakan harta benda yang dimiliki. Mereka menggunakannya bahkan untuk mempengaruhi pihak lain agar mengikuti keinginan mereka. Orang yang memiliki harta yang banyak akan bertindak seolah-olah seperti seorang penguasa yang akan berkuasa atas banyak orang. Bacaan Injil pada hari ini mengisahkan kepada kita tentang seorang kaya. Ia memiliki harta yang banyak. Penginjil mengisahkan bahwa Yesus sedang melakukan perjalanan. Ia datang dan bertanya kepada Yesus tentang perbuatan baik manakah yang harus ia lakukan agar bisa masuk ke dalam surga. Rupanya ia sadar bahwa hidup manusia ini hanya sementara saja. Oleh karena itu, ia meminta nasihat dari Yesus. Bahkan, penginjil menulis bahwa ia bertelut di hadapan Yesus. Kata bertelut berarti berlutut. Hal ini menunjukkan bahwa orang itu menyembah Yesus, sebab tindakan berlutut menunjukkan sikap penyembahan kepada seseorang yang lebih tinggi kedudukannya, secara khusus sikap penyembahan manusia kepada Allah. Ia menyapa Yesus dengan sebutan guru yang baik. Yesus menanggapi pertanyaan orang itu. Yesus menegaskan bahwa hanya Bapa yang baik. Hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa kebaikan berasal dari Allah. Selanjutnya, kebaikan Allah itu ditegaskan kembali oleh Yesus dalam seluruh perintah yang diberikan kepada umat-Nya. Yesus menjelaskan kembali ke-10 hukum Tuhan yang diberikan Allah kepada bangsa Israel melalui Musa.
Allah memberikan hukum itu sebagai pedoman yang mengatur hidup bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Di kemudian hari, Musa menjabarkan hukum itu dan digunakan untuk kehidupan bangsa Israel. Ketika mereka mengikuti hukum itu, Allah akan memberikan berkat dan kesejahteraan. Namun, ketika mereka melanggar, maka Allah akan memberikan hukuman yang setimpal. Pelanggaran terhadap hukum sama artinya dengan ketidaktaatan kepada Allah. Yesus hendak menunjukkan bahwa hukum yang diberikan Allah masih relevan dengan kehidupan bangsa Israel. Dengan mentaati hukum itu, orang Israel pasti akan diberkati Allah, bahkan dapat masuk ke dalam hidup yang kekal. Itulah ketaatan yang berbuah, ketaatan orang-orang beriman kepada Allah. Dan hukum itu juga merupakan bukti kebaikan Allah kepada manusia. Ketaatan orang kaya itu berbuah. Ia dilimpahi dengan harta kekayaan yang banyak dan hidup sejahtera. Ia tidak mengalami kekurangan apapun. Setelah mendengar jawaban Yesus, orang itu menanggapi bahwa ia telah menurutinya sejak masa mudanya. Jawaban ini menunjukkan bahwa ia juga merupakan orang yang taat. Ketaatannya bahkan dilakukan sejak masa mudanya. Masa mudanya telah diisi dengan hal-hal yang baik yang sesuai dengan perintah Allah. Ia menunjukkan kualitas hidup yang baik yang patut menjadi contoh bagi kita semua. Sejenak kita berpikir bahwa orang itu telah melakukan hal yang baik. Memang benar. Namun, Yesus menemukan kekurangan yang ada pada dirinya. Orang itu kekurangan kasih kepada sesama yang sangat membutuhkan bantuan. Oleh karena itu, Yesus meminta orang itu untuk menjual harta miliknya dan memberikan kepada orang miskin. Yesus menegaskan kasih yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Hukum cinta kasih merupakan hukum yang utama dalam kehidupan manusia. Yesus sebenarnya ingin mengetahui, walaupun ia sudah tahu, sejauh mana orang selalu berbuat kasih terhadap sesamanya. Harta duniawi hendaknya dimanfaatkan untuk kebaikan. Dengan demikian, kita akan menjadi bahagia sebab kebaikan yang kita lakukan membantu kita mengumpulkan harta di surga. Harta yang tidak akan hancur oleh karat dan ngengat. Harta di surga bahkan bisa menjadi jaminan bagi hidup kita. Harta di surga tidak seperti harta di dunia. Setelah menjual seluruh hartanya, ia pun diminta untuk mengikuti Yesus. Yesus tahu isi hatinya. Yesus sebenarnya meminta dia untuk hidup sederhana dan tidak terikat pada harta kekayaannya. Yesus menghendaki agar ia senantiasa menunjukkan kasih yang nyata kepada semua orang. Mendengar tanggapan Yesus, orang itu merasa sedih sekali. Ia sedih
karena harus menjual semua hartanya. Hartanya yang sangat banyak membuat ia tidak rela untuk menjualnya. Sangat sukar orang yang kaya meninggalkan seluruh harta kekayaannya. Harta yang didapat dengan susah payah pasti akan dijaga dengan baik. Yesus tahu bahwa orang itu pasti akan kecewa. Karena itu, Yesus tidak menunjukkan reaksi sedikit pun. Ketika orang itu pergi, Yesus berbicara bahwa orang yang beruang sukar untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Mengapa demikian? Karena mereka masih terikat pada harta kekayaan. Seluruh hidup mereka dicurahkan untuk mengumpulkan harta kekayaan. Namun, hal ini bukan berarti bahwa orang yang kaya tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah, atau Allah tidak senang dengan orang yang kaya. Kekayaan yang diperoleh dengan hasil keringat sendiri dan kejujuran akan sangat membahagiakan. Itulah berkat. Semua orang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah apabila senantiasa berbuat kasih terhadap sesama. Allah yang kita imani adalah Allah yang sangat mengasihani kita. Allah sangat mengasihani kita sehingga Ia mengutus putranya untuk menebus dosa kita. Ketika Allah mengasihi kita, kita pun juga harus bisa mengasihi orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa kasih yang kita tunjukkan kepada orang lain menjadi jalan bagi kita untuk menuju kepada kehidupan kekal. Bisa jadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksudkan Yesus dengan harta surgawi itu ialah perbuatan kasih yang kita lakukan kepada orang lain. Pertanyaannya, apakah kita berani melakukannya atau tidak? Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita memang membutuhkan harta duniawi untuk kesejahteraan hidup kita. Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk bekerja. Dari pekerjaan itu, kita mendapatkan sejumlah uang untuk kehidupan kita di dunia ini. Yesus menegaskan bahwa kita bekerja hendaknya untuk mencari makanan yang memampukan kita bertahan sampai hidup yang kekal. Secara tidak langsung, Yesus menegaskan kepada kita bahwa harta yang kita miliki hendaknya tidak membutakan hati kita. Kita harus menggunakan harta itu dengan bijaksana. Namun kenyataannya yang terjadi ialah sebaliknya. Manusia pada umumnya sangat bernafsu untuk memiliki harta yang banyak. Bahkan mereka menggunakan segala cara untuk mendapatkan harta yang banyak. Dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini, masyarakat Indonesia dihebohkan dengan kasus korupsi timah sebesar 300 triliun. Jumlah yang sangat banyak untuk seorang koruptor. Orang yang menjadi koruptor sebenarnya menunjukkan nafsu akan kekayaan yang begitu besar. Belum habis kasus 300 triliun, masyarakat Indonesia kembali dihebohkan dengan kasus Pertamax oplos yang merugikan negara hampir 200 triliun. Dua contoh kasus di atas menunjukkan sifat manusia yang tamak. Ketamakan telah membutakan hati manusia
sehingga mereka berani berbuat hal demikian. Bacaan Injil pada hari ini mengajak kita untuk selalu berbagi dengan orang lain, secara khusus dengan mereka yang sangat membutuhkan bantuan. Yesus lebih mengutamakan tindakan nyata daripada kata-kata belaka. Orang dapat berbicara tentang kasih, tetapi belum tentu melakukan perbuatan kasih. Kasih yang kita tunjukkan kepada semua orang membantu kita untuk mengumpulkan harta di surga. Marilah kita mengumpulkan harta di surga dengan terus berbuat kebaikan kepada orang lain. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, demikianlah renungan yang dapat saya bawakan pada kesempatan ini. Mari kita tutup kegiatan kita pada kesempatan ini dengan berdoa. Allah yang Maha Rahim, Engkau telah memberikan kemampuan kepada manusia untuk bekerja. Dengan bekerja, manusia dapat mengaktualisasikan dirinya, dan secara khusus manusia bisa memperoleh kesejahteraan di dalam hidup mereka. Kami sadar bahwa harta benda yang kami kumpulkan sangat kami butuhkan untuk kehidupan kami saat ini. Sudilah kiranya ya Tuhan, Engkau senantiasa membantu kami dan menyadarkan kami agar harta benda yang kami miliki dapat kami gunakan untuk kebaikan bersama. Kiranya kami membuka hati kami agar menghilangkan sifat tamak, sehingga kami senantiasa berupaya untuk mencari dan mengumpulkan harta surgawi. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.